Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan statistik bagian kedua, yaitu tentang pemusatan data statistik. Nah, nomor 1 dan 2 sudah selesai. Kita coba ke nomor 3, yaitu data interval. Yuk kita baca soalnya. Tabel berikut untuk menjawab semua nomor 3 dan 4. Data banyak halaman kosong pada buku tulis siswa disajikan pada tabel berikut. Banyak halaman kosong 6-10 ada 2 orang, 11-15 5, 16-29, 21-253, 26-30 ada 6. Rata-rata berapa? Oke, jadi nomor 13 kita ingin mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata sebenarnya ada 2 cara. Malah ada 3 cara sebenarnya ya. Nah, maka caranya adalah, kalau cara biasanya, ini kita lihat dulu nilai tengahnya aja. Nah, cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah caranya gimana? Jadi nilai tengah itu dicari dari 6 tambah 10 dibagi 2. 16 bagi 2 kan 8. Nah, maka ini nilai tengahnya 8. Nah, kemudian lalu nomor kelas keduanya apakah tambahkan juga bagi 2? Enggak. Cukup sekali saja. Lalu nanti tinggal kita lihat dari 6 ke 8 tambah 2 ya. Jadi semuanya tambah 2. 11 tambah 2, 13, 16 tambah 2, 18, 21 tambah 2, 23, 26 tambah 2, 28. Nah, kalau ingin mencari rata-rata, kalau cara rumus, sigma dari F dikali X tengah dibagi dengan sigma F. F kali X kali XT-nya ini, berarti nanti ini dikalikan. F dikali X tengah. Nah, nanti diisi di situ berapa isinya. Oke, jadi kalau kita isi, kalikan 2 kali 8, 16, 5 kali 13, 5 kali 10, 50 tambah 15, 65, 9 kali 18, 9 kali 10, 90, 9 kali 8, 72, 162. Kemudian 3 kali 23, 3 kali 23, 69. Kemudian 6 kali 28, 6 kali 20, 120, 6 kali 8, 48 ditambahkan 168, 168. Nah, nanti ini tambahin. Nah, itu namanya sigma F. Jadi nanti ditambahkan. Kalau kita tambahkan, hasilnya 480. Nah, per F, jumlah datanya berapa? Jumlah datanya adalah, ini tambahin semuanya, 2 tambah 5, dan seterusnya. Itu frekuensinya 25. Nah, maka ini tinggal kita bagi. Cara membaginya adalah 480. 25 itu 100 bagi 4, jadi 100 per 4. Artinya apa? Ini dibagi 104,8, 4-nya naikkan ke atas. Nah, gitu dia. Jadi 4 kali 8, 32, 2, 3, 4 kali 16, 16 tambah 2, 19,2. Jadi rata-ratanya adalah 19,2. Oke, tapi ada cara kedua, yaitu kita pakai rata-rata sementara. Kita pakai rata-rata sementara. Nah, maka caranya gini. Jadi kita hapus lagi ya. Kita pakai coding namanya rata-rata. Oke. Kita cari codingnya dulu. Nah, maka caranya gini. Ini tulis C. Nah, misalnya kita ambil, jadi rumusnya gini, rata-rata adalah rata-rata sementara tambah sigma F kali C per sigma F. Nah, dikali panjang kelasnya berapa nanti. Jadi C-nya itu gini, misalnya kita ambil rata-rata sementaranya yang berapa gitu.
Kalau kita ambil yang 18 misalnya. Nah, maka di 18 ini C-nya 0. Lalu di sebelumnya min 1, lalu min 2, lalu ini plus 1 dan plus 2. Nah, lalu F kali C. F kali C, jadi kalikan ke F ya. 2 kali min 2, min 4. Min 1 kali 5, min 5. 0. Plus 1 kali 3, plus 3. Plus 2 kali 6, plus 14. Nah, ini tambahin. Nah, itu namanya sigma FC. Min 4, min 5, min 9. Min 15 berarti 6. Jadi, jumlahnya adalah 6. Maka, rata-rata sementaranya kan kita misalkan tadi 18. Berarti 18 tambah 6 per sigma F. Sigma F-nya tadi berarti kan 25 ya. Nah, 25 kali panjang kelas. Bagaimana mencari panjang kelas? Boleh pakai rumus yaitu 10 kurang 6. Panjang kelas adalah 10 kurang 6 tambah 1 ya. 4 tambah 1, 5. Atau pakai manual aja. 6, 7, 8, 9, 10. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. 14 tambah. Bagi 5, bagi 5, 5. 6 per 5, 1,2. Berarti 19,2. Nah, itu jadi pakai ini. Oke, jadi 19,2. Oke, memang jawabannya nggak ada sepertinya ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Modus. Nah, modus itu apa? Data yang paling sering muncul. Yaitu frekuensi terbesar. Modus itu adalah frekuensi terbesar. Itu di mana frekuensi terbesar? Yaitu di 9. Nah, itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelumnya. Jadi dijumlahkan. Sebelum 2, 0 berarti 2. 5 sebelumnya 2 tambahkan 7. 9 sebelumnya 7 tambahkan 16. 3 sebelumnya 16 tambahkan. Berarti 19. 6 tambah 19. 25. Maka juga ada 25 kan? Nah, kalau kita mencari modus berarti data yang paling tinggi yang berarti yang ini kan. Nah, modus adalah tepi bawah pada kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. D itu adalah beda frekuensi sebelum dan sesudahnya. Kalau ini D1, ini D2-nya. Nah, karena kita sudah jumpa pada frekuensi 9, maka tepi bawahnya kurangi 0,5. 15,5 tambah D1. 9 kurang 5, 4 per 4 tambah setelahnya 9 kurang 3, 6. Nah, kali panjang kelas tadi udah hitungnya 5. Jadi 15,5. Ini 10, berarti 5 per 10, 2. 4 bagi 2, 2. Maka jawabannya 17,5. 17,5, nggak ada jawabannya ya. Atau yang mendekati. 17,6. Oke, jadi kalau modus, maka dia ada rumusnya yang ini. Nah, tepi bawah D1, D1, D2. Kali panjang kelas ya. Oke. Soal selanjutnya, nomor 5. Nah, rata-rata median modus atau ini kita lewatkan ini untuk 3 soal ya. Nah, coba kita ke nomor 6 aja ya. Oke. Nomor 6. Rata-rata lagi ya. Nah, coba kita pakai cara lebih cepat tadi. Rata-rata. Nah, ini kan datanya nih. Ini X-nya data. Tapi ini biasanya kalau dia pakai poligon, itu nilainya X tengah biasanya ya. Nah, lalu ini frekuensinya masing-masing 2. Ini 3. Ini 3 frekuensinya. Terus ini 8. Ini tentu 5 ya. Ini 10. Ini 8. Kemudian ini berapa? 6. Nah, jadi kalau kita buat pakai tabel, boleh. Kita buat tabelnya juga boleh ya. Nah, X tengah, frekuensi, kemudian C, kemudian F kali C. X tengah, nilai tengah ya. Jadi nilai tengahnya berapa?
14, kemudian 19, 24, 29, 34, dan 39. Frekuensinya ambil yang itu kan, 3, 8, 5, 10, 8, dan 6. Pakai cara cepat, pakai C ya. Nah, rata-rata sementaranya yang mana kita ambil? Misalkan yang ini, yang 24. Berarti misalkan ini 24, maka di sini berarti C-nya 0, sebelumnya min 1 dan min 2, setelahnya plus 1, plus 2, dan plus 3. Lalu F kali C dikalikan. 3 kali min 2, min 6, min 8, 0, 10, 16, dan 12. Nanti tambahkan ya. Nah, dijumlahkan, hasilnya berapa? Oke, jadi kita ingin menjumlahkan FC, sigma FC-nya berapa nanti ya. Nah, yang ini berapa nih totalnya? Ini min 14 ini. Kalau ke 16 tinggal berapa? Sisa 2 kan? Nah, 2. Berarti 10, 18 tambah 2, 30 ya. Nah, kalau dia rata-rata, berarti rata-rata sementaranya berapa? Tambah sigma F kali C per sigma F. Nah, kali panjang kelas ya kan. Rata-rata sementara 24 tambah FC. FC-nya yang udah disigmain 30 per. Nah, jumlah frekuensi semuanya tambahin. 3 tambah 8, 11 tambah 5, 16 tambah 10, 26 tambah 8, 34 tambah 6, 40. Sekali ini frekuensi kumulatif namanya ya. Per 40. Nah, dikali panjang kelas. Ini kan nilai tengah. Nah, maka panjang kelasnya selisih dari nilai tengah. 19 kurang 14, 5. Berarti dia panjang kelasnya 5 sebenarnya. Oke, berarti coret nolnya 24 tambah, kalau dikalikan 15 per 4, 24 tambah 15 bagi 4 dapat berapa? Dapat 3 ya. 3 kali 4 adalah 12, sisa 3, 3 per 4. Jadi kalau ini jumlahin, 24 tambah 3, 27, 3 per 4. 27, 3 per 4, atau 27,75, maka jawabannya yang P. Jadi kita pakai coding namanya ya. Nah, jadi yang 0 itu adalah yang kita misalkan. Boleh nggak yang kita misalkan rata-rata sementaranya yang 29? Boleh, maka sini 0. 0, min 1, min 2, min 3. Plus 1 dan plus 2. Nanti dikalikan atau tambahkan. Sama caranya ya. Oke, coba tes nanti. Nah, soal selanjutnya. Soal nomor 7. Oke, kita baca soalnya ya. Histogram berikut menyajikan data panjang tali tambang median. Nah, mediannya berapa? Ini frekuensinya. Ini 3, 4, kemudian ini 11, 8, 4, 5, 5. Kemudian mediannya data tengah. Mediannya data tengahnya berapa kan? Jadi median itu sama dengan I2. Nah, coba kita hitung dulu. Kita pakai cari ini kan nilai tengah ya. Jadi X-nya nilai tengahnya berapa, lalu frekuensinya berapa. Di sini kita pakai frekuensi kumulatif. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya ya. Oke, mas, datanya berapa? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Frekuensinya bukan yang itu, yang ini ya. 3, yang ini 4, yang 8 dan 11, yang ini 4, terus 8, terus 5 dan 5. Nah, frekuensi kumulatif frekuensi sebelumnya. Sebelum 3, 0, berarti 3 tambah 0, 3. 4 tambah 3, 7. 11 tambah 7, 18. 4 tambah 18, 22. 8 tambah 22, 30. 5, 35, 40. Sekali ini jumlah datanya ya.
Nah, median adalah data ke berapa? Data ke 2/4 dikali 40. Banyak datanya ya. Nah, data ke 40 berarti 10, berarti ke data ke 20. Nah, gimana data ke 20? Pasti di 22 kan? Nah, maka tepi bawahnya, jadi rumus median sama dengan kuartil 2, tepi bawah tambah. Nah, yang ini 20. 20 dikurangi. Sebelum 20, 18. Lalu frekuensi pada berapa? Frekuensi pada 4. Lalu dikali panjang kelas. Berarti kita butuh panjang kelas berapa dan kita butuh tepi bawah. Nah, bagaimana kita mencari intervalnya berapa ini kan? Ini kan nilai tengahnya ya. Nah, kalau kita cari panjang kelasnya, atau ini selisihnya berapa panjang kelas? Yaitu 5 kurang 2, 3. Nah, maka tambahkan 1,5 ke kanan, nah berarti kurangkan 0,5. Kurangkan 0,5 ke kiri. Jadi ini sebenarnya datanya, kalau kita pakai tepi bawah, dia kan 3 ya. Kalau 3 berarti dia tambahkan 0,5. Nah, berarti ini 3,5 tambahkan 1,5, 6,5 yang di sini. Nah, berarti yang di sininya 0,5. Nah, ini tepi bawahnya 0,5. Jadi kalau pada yang 11 yang ini ya, berarti tepi bawahnya yang di sini. Berarti 8 tambah 1,5, 9,5. Tepi bawah kelas ini 9,5. Oke, kalau gitu 9,5. Nah, tambah. Oke, kemudian panjang kelasnya yang itu tadi ya, jadi tinggal dikurangi aja. Yang tadi dapat yang 3 tadi. Karena datanya ini 1 sampai 3, jadi 1, 2, 3, jadi 3 ya. Jadi panjang kelasnya adalah 3. 2/4 setengah kali 3, 1,5. Jadi tambahkan 1,5 berarti 11. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Tabel di bawah untuk nomor 8 dan 9. Ada nilai, ada frekuensi. Kuartil atas, Q berapa? Q 3. Data ke 3/4 dikali N. Nah, N-nya berapa? Sekarang kita hitung frekuensi kumulatifnya ya. Jadi FK-nya berapa? 2, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 12, 24, 10 tambah 24, 34, 4 tambah 4, 38, 10 tambah 38, 40. Jadi frekuensinya sekaligus akad ya, 40. Berarti 30. Berarti data ke 30. Nah, data 30 yang mana? Pasti 34 ini ya. Pasti 34 berarti yang ini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti data yang berarti tepi bawah. Jadi Q3 rumusnya apa? Tepi bawah tambah 30 tadi dikurangi frekuensi sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya 24. Lalu frekuensi berapa? Pada 10. Nah, dikali panjang kelas. Nah, tepi bawah dari 70 berapa? 69,5 tambah 6/10 kali panjang kelasnya dikurangi. Jadi panjang kelasnya adalah 45 dikurangi 40, tapi tambah 1 ya. Jadi 6. Nah, kali 6. Berarti 69,5 ditambah 6 kali 6, 36 bagi 10, 3,6. 5 tambah 6, 1,1. 73,1. 73,1. Kuartil atas data ke 30, data ke 30. Ya, udah benar. Jadi nggak ada jawabannya ya. Jadi 3,1. Lanjut kita ke soal terakhir aja, itu nomor 10. Nah, ini juga agak menarik dikit. Perhatikan histogram berikut nilai skor ulangan matematika.
kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, berarti kita butuh jumlah data berapa ya kan? Nah, jumlah data oke. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting frekuensinya ya. Frekuensinya berapa nih? 5. Terus 4 kira-kira. Terus ini 10. Kemudian ini 16 ya. Kemudian ini sekitar berapa? 5. Nah, coba cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi sebelumnya tambahkan 5, 4 tambah 5, 9, 10 tambah 9, 19, 16 tambah 19, 25, bukan 25 ya, 35, 5 tambah 35, 40, jadi jumlah datanya 40. Nah, kalau Q1 data ke 1/4 kali 40, berarti 10. Kalau Q3, koordinatas Q3 ya, data ke 3/4 kali 40. Coret 10 berarti 30. Nah, kalau kita cari Q1. Q1-nya, nah, yaitu data frekuensi ke 10. 10 ada di mana? Ada di 19 ini ya. Nah, berarti dia kelas ketiga. Kelas ketiga yang mana ini? Berarti ini batas bawah, bukan tepi bawahnya ya. Berarti 40,5 tambah 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, 9 dibagi frekuensi pada 10. Nah, dikali panjang kelas tinggal dikurangi tapi tambah 1. 20 kurang 1, 19 tambah 1, 20. 40,5 tambah ini cara 1, 2. Berarti 2, berarti 42,5. Nah, 42,5, kemudian Q3-nya data ke 30, yang di 35 ya. Berarti kelas keempat. 60,5 tambah 30 dikurangi sebelum 30, 19. Lalu frekuensinya 16. Nah, dikali panjang kelasnya tadi sudah dihitung kan, 20. Oke, 60,5 tambah ini berapa? 11 ya. 11. Ini bagi 4 dulu, 5 bagi 4, 4. 55 per 4. 60,5 tambah 55 per 4 itu 5 bagi 4, 1. 15, sisa 15 ya. 3,75. 74,5 dan 42,5 tadi ya. Nah, Q1 dan Q2. 74,5. 42,5. 74,25 ya. 74,25. Ini jawabannya C. Oke, demikian pembahasan statistik bagian kedua, lumayan panjang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.